dan negarawanan seorang Presiden Republik Indonesia tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, yakni ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayan. Langsung Prof. Muad kami undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan juga teman-teman guru besar, dosen, dan alumni serta seluruh sivitas akademika yang hadir, kita berada di tempat ini pada saat ini karena punya kepedulian terhadap berbagai kerancuan, kekacauan yang terjadi di dalam tatanan kenegaraan kita pada saat ini. Oleh karena itu, kalau kita kembali, tadi kata Pak Asad, kembali ke UUD 45, kembali ke undang-undang, kembali ke peraturan, ini yang menjadi persoalan paling utama pada saat ini. Ketika kita tahu bahwa bangsa dan negara ini kita ingin bangun untuk salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ternyata pada saat ini banyak sekali upaya yang sebaliknya, bukan mencerdaskan tetapi membodohkan, membodohi, dan berbagai upaya yang tidak baik di dalam tatanan kenegaraan kita pada saat ini. Itulah yang menjadi persoalan. Pemilu 5 tahun sekali adalah pekerjaan yang rutin dan biasa. Tetapi ketika pemilu ini dilaksanakan dengan banyak cara yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disitulah letak persoalan yang sesungguhnya. Kita mencoba mendidik bangsa dengan baik, dengan positif, tetapi ternyata banyak hal-hal yang justru merusak tatanan dan cara pandang masyarakat terhadap proses demokratisasi negara ini. Inilah yang sama-sama kita hadang dan kita upayakan. Kita tidak mencoba memunculkan salah satu di antara ketiga paslon itu, tetapi justru kita ingin menata. Jangan sampai upaya yang baik ini justru dirusak untuk menanamkan pengertian bahwa seolah-olah pemilu ini hanya permainan saja. Pemilu ini hanya untuk menanti sekian kilogram beras ke rumah. Pemilu ini hanya untuk menanti bantuan sosial yang tidak jelas alang ujurnya. Tetapi justru pemilu ini adalah proses pendidikan, demokratisasi yang positif, yang baik ke depannya. Dan itulah kepedulian kita pada saat ini. Untuk menata, mencoba, memberikan sesuatu yang positif, dan menata serta mencoba mengoreksi hal-hal buruk yang dilakukan oleh justru para penguasa, orang-orang yang berada pada posisi tertentu, yang justru merusak tatanan demokratisasi itu sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami muliakan, kita mulai pembacaan petisi Bumi Siliwangi. Namun sebelum itu izinkan saya memberikan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga oleh Allah senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 kita dapat berkumpul
di halaman gedung Isola Kampus Bumi Siliwangi dengan diberkahi kesehatan yang luar biasa. Kami atas nama guru besar, mahasiswa dan para alumni UPI yang berhimpun dalam forum komunikasi Sivitas Akademika UPI menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang hadir, khususnya insan media, untuk menyaksikan bersama pembacaan petisi dari Bumi Siliwangi Kampus Perjuangan Pendidikan. Izinkanlah kami bersama rekan sejawat guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni untuk membacakan petisi dimaksud secara bersama-sama. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sejumlah sivitas akademika perguruan tinggi di tanah air, petisi ini merupakan bentuk respon keprihatinan, tanggung jawab, serta pesan moral kami selaku insan akademis terhadap situasi dan kondisi bangsa yang memerlukan kehadiran kami untuk menjadi bagian dalam meluruskan arah kehidupan berbangsa dan bernegara, agar seiring dengan capaian yang ingin dituju, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kami memohon kepada semua pihak, khususnya KPU dan Bawaslu, agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pengantar ini kami sampaikan. Semoga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang untuk pembacaan di awal Profesor Cecep Darmawan. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pancasila. Petisi Bumi Siliwangi, Kampus Perjuangan Pendidikan. Kami, Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral, menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini. Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, penggunaan fasilitas negara, politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keprihatinannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024. Melanjutkan. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, menjadi teladan atau role model serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, ketidaknegarawanan seorang Presiden Republik Indonesia tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, yakni Ing Arso Sung Tulodo,
ing madya mangun karso tutwuri handayan, yang artinya 3 prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide dan gagasan, dan di belakang memberikan dorongan. Sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika hal ini dibiarkan, kondisi ini tentu berpotensi dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara. Prof. Eli. Atas dasar kondisi di atas, kami, Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan: 1. Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilihan umum tahun 2024. 2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila, serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. 4. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis kampanye pemilu. Baik. Yang kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pernyataan kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai moral dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bandung, 5 Februari 2024, tertanda Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia. Salam Pancasila. Hidup Universitas Pendidikan Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.